Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mega Marisa Kordiani sebagai penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama di UPT Puskesmas Kujangsari. Ya, di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang pedoman pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 ya. Jadi di sini banyak peran dari kewilayahan yang berperan untuk memberdayakan. Oke, si coronavirus ini ya, saya sedikit melakukan refresh walaupun saat ini sudah banyak ya beritanya di mana-mana, mau itu di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, televisi, radio, dan lain sebagainya. Ingin sedikit merefresh lagi ya tentang virus corona. Oke, menurut dari WHO atau World Health Organization, si novel coronavirus ini atau 2019 nCoV itu disebut sebagai COVID-19. Kenapa disebut COVID-19? Co-nya adalah corona, V-nya virus, dan D-nya dari kata disease atau penyakit. Jadi penyakit virus corona. Nah, si coronavirus 19 ini, coronavirus disease 19 atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau virus corona. COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit yang perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan terpadu termasuk keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Ya, seperti itu. Jadi si novel coronavirus ini termasuk jenis virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Jadi virus ini tadinya berawal dari si Wuhan, Cina ya Bu ya. Nah, novel coronavirus merupakan salah satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Gejala klinisnya ada demam di atas 37,5 derajat Celcius, kemudian batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu. Itu adalah beberapa dari gejala klinisnya ya. Oke, karena ini judulnya refreshing kader ya. Nah, di sini saya ingin sedikit merefresh kembali pengertian dari kader kesehatan itu apa. Nah, jadi seorang kader kesehatan adalah warga tenaga sukarela dalam bidang kesehatan yang langsung dipilih oleh dan dari para masyarakat yang tugasnya membantu dalam pengembangan kesehatan masyarakat. Jadi kader kesehatan disebut juga sebagai promotor kesehatan desa atau sebagai prokes ya. Batasan pengertian kader kesehatan menurut Depkes RI yaitu kader kesehatan adalah warga dari masyarakat di lingkungan setempat yang dipilih masyarakat dan juga ditinjau oleh masyarakat serta dapat bekerja dengan sukarela. Tujuannya apa sih dibentuk kader kesehatan ini? Tujuannya itu adalah untuk mensukseskan pembangunan nasional di bidang kesehatan, di mana prinsip dari pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa masyarakat itu bukan objek, akan tetapi masyarakat adalah subjek dari suatu pembangunan nasional. Dalam hal ini, masyarakat berperan serta secara aktif dan juga mempunyai tanggung jawab dalam menyukseskan pembangunan dalam bidang kesehatan. Disinilah peran kader yang sangat penting untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal itu ya. Oke, jadi sudah sedikit refresh tentang COVID-19 dan juga peran kader yang sangat penting. Nah, untuk pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19, ini ada tahapannya ya, dari mulai pendataan kesehatan masyarakat warga di RT RW. Jadi yang pertama harus didata nih kalau misalnya ada warga yang keluar ataupun yang masuk ke dalam wilayahnya, harus didata siapa nih warga yang baru masuk atau yang akan keluar. Kemudian dihimbau warga untuk menginformasikan jika ada orang asing atau warga yang baru datang dari wilayah yang sudah terjangkit COVID-19 yang masuk ke wilayahnya. Dan biasanya setiap wilayah itu ada yang namanya gugus COVID-nya ya. Nah, gugus COVID-nya itu dilaporkan ke gugus COVID setempat, nanti bisa nanti itu dilakukan koordinasi. Kemudian yang kedua, cari kemungkinan faktor penyebab penularan COVID-19 dan potensi wilayahnya. Misalnya faktor perilaku, misalnya faktor penyebabnya itu tidak melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau tidak melakukan cuci tangan pakai sabun. Non perilaku lingkungan, misalnya tidak sering melakukan kebersihan lingkungan. Pendataan potensi, misalnya SDM atau yang ada di wilayahnya itu ada berapa sih untuk melakukan atau membuat tim gugus COVID ini.
dari mulai dana, sarana, dan prasarana. Kemudian yang ketiga ada musyawarah masyarakat desa. Untuk saat ini mungkin agak sulit ya, jadi disarankan koordinasi musyawarahnya bisa melalui media sosial seperti WhatsApp Group. Keempat, menyusun rencana kegiatan di masyarakat. Jadi satu, yang paling penting menyampaikan informasi tentang COVID-19 mengenai penyebab penularan dan pencegahannya. Karena saat ini banyak sekali ya berita-berita hoax yang mungkin membuat masyarakat resah ya, seperti itu. Nah, di sini peran kita untuk melakukan edukasi tentang cara-cara pencegahan COVID-19 dari mulai etika batuk. Seperti apa sih etika batuk? Etika batuk itu, jadi ketika batuk itu tidak ditutup dengan telapak tangan ya, tapi dengan bagian lengan atas, bagian dalam. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau batuk menggunakan masker, setelah itu cuci tangan 7 langkah atau menggunakan hand sanitizer ya. Itu cara cuci tangan pakai sabun yang benar. Yang 7 langkah itu seperti apa? Kemudian cara menggunakan masker itu seperti apa? Jika menggunakan masker medis itu hanya digunakan 1 kali. Jika kotor atau basah terkena bersin itu harus diganti. Nah, kalau menggunakan masker kain bagaimana? Nah, untuk masker kain itu akan lebih baik 2-3 lapis. Kemudian dalam 1 hari itu diganti. Kemudian jadi minimal punya 2 ya. Jadi setiap hari diganti, dicuci seperti itu. Kemudian sarana edukasinya bisa menggunakan pengeras suara atau toa, berkeliling menggunakan toa, kemudian menginformasikan edukasinya kepada masyarakat, atau menggunakan saluran komunikasi elektronik berupa grup WhatsApp. Saya dengan grup WhatsApp seperti itu. Oke, selanjutnya bagian kedua, membagi tugas dalam pencegahan COVID-19 ya. Dari semua tugasnya di sini ada ketua RT RW, Tomatoga atau tokoh agama tokoh masyarakat, ada Babin Kaptibnas, ada kader dan masyarakat sendiri ya. Untuk semuanya itu sama-sama harus menyampaikan informasi tentang COVID-19 ya, tetap harus melakukan sosialisasi, mengedukasi warga tadi pencegahannya, mengenai isolasi mandiri, kemudian tidak memberi stigma buruk kepada ODP atau orang dalam pemantauan, PDP pasien dalam pemantauan atau positif COVID-19. Jadi seperti itu. Kemudian memfasilitasi keaktifan perangkat dari mulai RT, RW, Toga, Toma, Kader, Kababin, Kapninas, dan relawan untuk mencegah si penularan COVID-19 ya. Kemudian partisipasi mendorong partisipasi untuk melakukan menjaga kebersihan diri, pembatasan kontak fisik atau physical distancing, tidak berkerumun, dan stay at home ya, tetap di rumah. Kemudian bekerja sama dengan puskesmas setempat, menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun ya. Kalau untuk di lingkungan rumah saya sendiri, itu ada beberapa rumah yang menyediakan cuci tangan di luar rumahnya ya. Jadi dia cuci tangan sebelum memasuki rumah, karena ada beberapa warga yang masih bekerja atau ada kegiatan di luar, atau misalnya ibu-ibu harus pergi keluar untuk ke pasar dan lain sebagainya, tetap setiap habis dari luar itu melakukan cuci tangan ya. Kemudian membuat alur organisasi pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri. Kemudian menggalang donasi, melaporkan kepada lurah atau kades untuk yang dianggap berpotensi meningkatkan penularan. Kemudian melakukan pemantauan mobilitas warga yang berasal dari daerah terkena COVID, membantu warga yang kurang mampu, dan memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, ada untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, itu sama ya, tetap harus sosialisasi pencegahan COVID-19 warga melalui pendekatan budaya atau agama. Dengan cara apa untuk tokoh agama atau tokoh masyarakat? Biasanya untuk umat Islam itu memberikan tausiah, menyelipkan tadi tausiahnya materi atau tentang COVID-19 dari mulai misal pencegahan, pengertiannya, dan penularannya itu seperti apa. Kemudian tidak lupa untuk membantu perangkat lainnya di wilayahnya untuk tetap bekerja sama dalam mencegah si penularan COVID-19 ya. Kemudian yang ketiga untuk Babin Kaptibnas itu menyampaikan informasi sama mencegah COVID-19, kemudian membantu menegakkan disiplin masyarakat agar tetap melakukan social atau physical distancing. Jadi kemudian tidak berkerumun,
dan pembatasan jam buka atau tutup kedai tetap berada di rumah atau stay at home. Jadi si Kababin Kamtibnas ini melakukan siskamling atau pemantauan lingkungan secara rutin dan terjadwal. Ini tujuannya agar warga masyarakat tetap mematuhi peraturan untuk melakukan tingkat pencegahan si COVID-19. Dan yang keempat, ini ada peran kader kesehatan yang sama-sama juga harus menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 kepada warga. Ini juga harus mendorong partisipasi warga untuk selalu menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan, dan melaksanakan pembatasan kontak fisik. Membantu perangkat seperti RT, RW dalam menyediakan makanan dan pemenuhan kebutuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi, dan bekerja sama dengan puskesmas membahas jadwal atau kegiatan terkait posyandu lainnya. Namun untuk sementara, waktu ditunda dulu untuk kegiatan posyandu. Kemudian untuk warga masyarakat, yang harus disosialisasikan apa sih? Yang pertama, melakukan physical distancing, itu minimal antara satu individu ke individu lainnya itu 1-2 meter. Hindari kontak publik, hindari transportasi publik, stay at home atau berada di rumah, bekerja, ibadah, dan belajar dari rumah. Hindari berkumpul massal atau berkerumun, menerapkan etika batuk ya yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian hindari bepergian keluar kota atau luar negeri. Membiasakan selalu cuci tangan pakai sabun. Kalau tidak ada pakai sabun, boleh menggunakan hand sanitizer. Jika Anda sakit, dilarang mengunjungi orang tua atau lanjut usia ya, karena kita nggak tahu nih, kita tuh sakit apa ketika nanti kita mengunjungi orang tua. Apakah nanti kita akan membawa penyakit kepada mereka? Seperti itu ya. Nah, jadi akan lebih baik kita untuk saat ini tidak dulu mengunjungi orang tua ya. Kemudian menggunakan masker jika sakit atau saat keluar rumah. Namun untuk himbauan saat ini harus selalu menggunakan masker ya, walau mau itu sakit ataupun sehat. Kemudian membantu aparat RT RW dalam melakukan pencegahan, saling mengingatkan sesama warga untuk menjaga kebersihan dan social distancing seperti itu. Kemudian jika merasa sakit itu harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian bagian 3, informasi dan cara penyampaian informasi COVID-19 ya. Terkait dengan COVID-19 ini kan banyak sekali ya hoax atau misalnya berita-berita simpang siur ya terkait tentang COVID-19 ini. Terutama mengenai yang saat ini sekarang sedang tren di berita itu penolakan jenazah yang positif corona ya. Oke, saya jelaskan dulu. Untuk informasi yang perlu sampaikan tentang coronavirus atau COVID-19 ini adalah penyakit ini termasuk penyakit jenis virus baru atau SARS-CoV-2 ya. Tadinya demamnya itu lebih dari 38 derajat Celcius, ada batuk pilek, letih lesu, sakit tenggorokan, dan gangguan atau sesak nafas. Cara penularannya itu ada beberapa berita simpang siur ya, ada yang melalui udara katanya gitu ya. Nah itu hoax atau salah ya, yang benar itu melalui droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk atau bersin. Nah kontak pribadi seperti menyentuh tangan atau berjabat tangan, nah itu kita nggak tahu ya orangnya itu positif atau enggak. Kemudian kita jabat tangan nih, nah tangannya itu kita sentuh mata, hidung, kemudian kita makan dan lain sebagainya, dan virusnya itu masuk dalam tubuh kita seperti itu. Kemudian menyentuh benda atau permukaan yang terkontaminasi virus di atas, virus yang kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan. Nah, untuk si virus ini saya baca itu bisa bertahan sampai 9 hari di benda-benda yang terkena virus ya. Jadi dia bisa bertahan sampai 9 hari. Caranya apa? Ya itu tadi akan didesinfektan ya. Nah, cara pencegahannya pada level individu apa ya? Pertama, kebersihan personal di rumah, sering cuci tangan, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Yang ketiga, hindari interaksi fisik dekat dengan orang yang memiliki gejala sakit. Jadi kalau ada yang sakit akan lebih baik kita jaga jarak atau misalnya menghindar. Yang keempat, menerapkan etika batuk dan bersin ya, yang tadi sudah saya jelaskan, harus menggunakan masker atau batuk bersihnya menggunakan lengan atas bagian dalam. Kemudian memakai masker, stay at home atau berada di rumah, menjaga jarak, social atau physical distancing. Kemudian tidak jabat tangan,
segera mengganti baju atau mandi sampai di rumah setelah bepergian. Jadi kalau habis dari kerja atau ada kegiatan dari luar, akan lebih baik langsung ganti baju. Jadi tidak digunakan di rumah terlalu lama ya, karena kita tidak tahu di baju kita itu menempel apa. Kita di rumah ada keluarga, ada anak, dan ada istri, ada suami, seperti itu ya. Kemudian bersihkan dan berikan desinfektan secara berkala pada benda yang sering disentuh. Misalnya apa yang sering disentuh? Itu gagang pintu ya, gagang pintu itu sering kita sentuh, dompet, handphone, itu akan lebih baik sering dibersihkan ya. Itu kita nggak tahu di handphone kita yang sering kita pegang di luar atau di dalam rumah itu banyak virusnya atau enggak sih. Nah, itu harus sering dibersihkan. Kemudian meningkatkan imunitas diri. Nah, itu yang paling penting ya. Imunitas itu adalah barrier kita, atau misalnya jadi itu adalah tameng kita ya, untuk menolak si virus agar tidak masuk ke dalam masuk ke dalam sistem imunitas tubuh kita. Yaitu pertama, mengkonsumsi gizi seimbang ya, seperti makan buah dan sayur yang kaya akan vitamin C. Itu yang lebih penting. Kemudian lakukan aktivitas fisik atau senam ringan di rumah ya. Bisa senam ringan atau misalnya ada lari di tempat, seperti itu ya. Kemudian berjemur di pagi hari selama 15 menit. Nah, itu yang penting karena vitamin D ini baik untuk imunitas tubuh. Itu adanya di sinar matahari. Kemudian istirahat yang cukup, tidak merokok, suplemen vitamin jika diperlukan. Kemudian kendalikan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan asma. Itu jika orang-orang yang terkena virus corona ini akan memperburuk gejala bagi orang-orang yang memiliki DM, hipertensi, dan asma. Dan yang terakhir, tetap tenang menyikapi informasi dan situasi, jangan panik, jangan stres ya. Kebanyakan orang panik, orang stres, malah daya tahan tubuhnya menurun. Nah, ada beberapa golongan kelompok yang beresiko tinggi terkena si virus corona ya. Yang pertama adalah lansia. Menurut penelitian yang sudah terkena virus corona, itu kebanyakan adalah lansia. Kemudian ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta. Usia produktif dengan penyakit atau resiko penyerta. Nah, itu adalah kelompok yang beresiko tinggi ya. Yang harus dilakukan lansia, tetap di rumah, lakukan kegiatan rutin seperti berjemur, istirahat cukup, kemudian makanan bergizi, minum multivitamin, kemudian jaga jarak 1-2 meter, kemudian hindari bersalaman atau bersentuhan, sering cuci tangan dan jauhi orang sakit, dan jaga lingkungan tetap bersih. Seperti itu ya. Untuk seluruh resiko tinggi itu hampir sama ya, untuk yang harus dilakukannya tetap cuci tangan, jaga jarak atau social distancing 1-2 meter, kemudian tetap berada di rumah. Nah, ini untuk isolasi mandiri ya. Nanti mungkin ini kalau dijelaskan terlalu panjang. Nanti boleh dibaca ya materinya, nanti bisa dibaca. Untuk isolasi mandiri itu apa sih? Karantina rumah, kemudian peran warga dengan jika ada OTG atau orang tanpa gejala, ODP orang dalam pemantauan, PDP pasien dalam pemantauan. Nah, itu peran warga itu seperti apa jika ada yang tadi saya sebutkan di lingkungannya ya. Ini boleh dibaca. Kemudian orang-orang masih bingung nih perbedaan OTG, ODP, dan PDP ya. Oke, saya jelaskan. Orang tanpa gejala. Orang yang tanpa gejala itu orang yang terinfeksi COVID-19 namun tidak menunjukkan gejala dan merupakan kontak erat dengan kasus positif COVID-19. Jadi biasanya orang tanpa gejala itu dia terlihat sehat, tapi mungkin ketika dia dicek secara rapid testnya mungkin dia positif, atau misalnya swab testnya dia positif, kemudian dia bisa menjadi carrier atau menularkan kepada orang lain yang sehat, seperti itu. Kemudian orang dalam pemantauan atau ODP.
ODP memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19 maupun tinggal di wilayah dengan transmisi lokal. Jadi misalnya transmisi lokal itu kota-kota lain yang zona merah. Nah itu yang dia sering misalnya bolak-balik dengan kota tersebut. Itu disebutnya transmisi lokal. ODP sering mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, pilek, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Kemudian ada pasien dalam pemantauan atau PDP. PDP memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19 maupun tinggal di wilayah dengan transmisi lokal. Jadi PDP sering mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius, sesak nafas, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Ya, seperti itu. Kemudian, jadi kalau misalnya ada informasi yang ingin ditanyakan tentang COVID-19, ini ada ya ke 119 atau mungkin ke gugus COVID-nya. Untuk di puskesmas sendiri ada gugus COVID-nya, namanya Pak Diding. Nah ini kita punya hotline puskesmas ya, terkait misalnya pelayanan selama pandemi COVID-19 ini. Dan untuk gugus COVID-nya ada Pak Diding. Ya, ini adalah tadi ya disebutkan hotline dari puskesmas. Yang dianjurkan informasi kemudian yang disampaikan juga kepada warga adalah untuk tidak mudik ke kampung halaman. Saat ini sudah dilarang ya untuk larangan ke pulang kampung atau mudik, yaitu kenapa tidak boleh mudik, karena kita tidak tahu ya kita pulang itu bawa virus atau enggak sih, misalnya gitu ya, kepada keluarga yang ada di kampung. Akan lebih baik untuk saat ini sampai situasinya kondusif, akan lebih baik untuk tidak mudik dulu. Kemudian jika terpaksa harus mudik, apa yang dilakukan? Akan lebih baik menggunakan kendaraan pribadi, kemudian jangan berhenti dalam jangka waktu lama di rest area, pakai masker, dan selalu membawa hand sanitizer. Kemudian saat mudik harus lapor ke perangkat desanya ya setempat ya, seperti RW, RT RW, dan kemudian lapor setelah tiba itu harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Karena pemudik itu akan jadi statusnya ODP atau orang dalam pemantauan. Ya, karena mungkin dia datang dari transmisi lokal tadi ya, daerah-daerah yang sekarang udah banyak daerah yang zona merah seperti itu. Kemudian tidak perlu khawatir apabila ada pemakaman jenazah ya warga yang positif COVID-19. Nah ini yang perlu ditekankan ya, yang harus disampaikan oleh semua jajaran kewilayahan tentang pemakaman jenazah warga yang positif COVID-19. Karena pemulasaran jenazah pasien COVID-19 di rumah sakit itu setelah melalui prosedur khusus. Pemakaman jenazah pasien COVID-19 dilakukan oleh petugas terlatih dan virus tidak menyebar di lingkungan sekitar karena virus tidak dapat bertahan lama di luar tubuh manusia atau inangnya ya, atau hostnya. Jadi virus itu dia tidak akan bertahan lama sehingga tidak bisa mencemari tanah atau sumber air di sekitarnya. Jadi orang-orang itu ada beberapa yang persepsi masyarakat yang salah kalau misalnya nanti si pasien yang positif ini yang telah meninggal akan mencemari tanah atau sumber air di sekitarnya ya. Nah kalau kita lihat ini gambarnya ya, si jenazah PDP COVID-19 itu aman, tersterilisasi, tidak akan menularkan. Biasanya saya lihat itu, kalau saya lihat videonya itu setiap lapisan itu didesinfektan ya, didesinfeksi. Yang pertama itu lapisannya ada jenazah, itu jenazahnya dibungkus plastik, kemudian dibungkus lagi kain, baru dibungkus oleh kain kafan, biasanya didesinfeksi lagi, dibungkus lagi oleh plastik, didesinfeksi lagi, baru kantong jenazah, kemudian didesinfeksi lagi, tutup oleh peti, petinya didesinfeksi lagi, biasanya seperti itu kalau saya lihat ya. Kemudian jadi setelah kita tahu kalau misalnya seperti ini, berarti insya Allah ya tidak akan mengkontaminasi lagi, apalagi yang namanya virus itu dia akan berkembang pada inangnya atau hostnya yang hidup. Nah kalau misalnya inang atau hostnya dia itu sudah meninggal,
itu dia tidak akan bisa bertahan lama. Seperti itu ya. Nah, itulah yang paling penting disampaikan kepada warga tentang jenazah PDP COVID-19. Jangan sampai ada lagi penolakan warga untuk jenazah-jenazah yang akan dikebumikan. Kemudian bagaimana cara COVID-19 didesinfeksi? Didesinfeksi yang dilakukan pada benda saja ya, jadi jangan sampai ada makhluk hidup yang didesinfeksi. Jadi ada beberapa wilayah yang orangnya itu disemprot desinfektan gitu ya, misalnya disemprot oleh klorin. Nah, itu tidak boleh karena ada beberapa kulit yang dia alergik pada si desinfektan. Jadi ketika disemprot oleh klorin, dia mungkin akan merah-merah atau misalnya iritasi dan lain sebagainya. Karena peruntukannya itu bukan untuk makhluk hidup atau manusia yang disemprot, tapi untuk benda-benda mati ya, seperti itu. Jadi kalau manusia cukup hand sanitizer untuk tangan, kemudian untuk sering mandi dan mengganti pakaian. Kemudian untuk untuk desinfeksi bisa menggunakan beberapa macam merek ya yang tidak bisa saya sebutkan. Kemudian untuk cara kemudian penyampaian informasi ke masyarakat dapat dilakukan melalui tadi pengarah suara di masjid, musola atau berkeliling ke wilayahnya, membagikan leaflet, menempelkan poster atau memasang baliho atau spanduk mengenai waspada COVID-19 ya di pintu masuk wilayahnya, boleh itu seperti itu. Kemudian kegiatan lain dapat dilakukan adalah kerja bakti bersih-bersih, melakukan desinfektan rutin di sekitar rumah, misalnya di tempat ibadah juga, tetap memperhatikan jaga jarak. Kemudian memberikan contoh pembuatan cairan desinfektan kepada masyarakat, ya bisa. Kemudian menyiapkan sarana cuci tangan pakai sabun di tempat yang banyak dilalui oleh warga atau pinggir jalan. Kemudian menyiapkan tempat atau sarana isolasi jika ditemukan ada warga yang terindikasi COVID-19 atau misalnya di lingkungannya banyak orang-orang pendatang ya, kita sediakan rumah kosong untuk mereka melakukan isolasi. Oke, itu saja penyampaian materi dari saya. Tetap jaga diri dan keluarga Anda dari COVID-19. Stay at home atau tetap berada di rumah. Hal penting dapat mencegah COVID-19. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.